Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Suryani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 59, Palembang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Erlinda, guru rekan kerja saya dari SMP Negeri 59, guru Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu Erlinda. Waalaikumsalam Ibu Pipi. Apa kabar Ibu Erlinda? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu Pipi? Alhamdulillah saya baik. Iya. Baik Ibu Erlinda, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Iya. Sebelum nanti saya akan mengobservasi Ibu di kelas Iya. mengenai pembelajaran Ibu pada supervisi akademik kita ya Bu ya. Oke. Siap ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan awal pra-observasi itu adalah gunanya untuk supaya Ibu lebih siap lagi dan percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi murid-murid kita ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Baik Ibu Erlinda, sebagai pertanyaan awal saya akan mengetahui apa tujuan Ibu yang ingin dicapai ketika proses pembelajaran nanti. Iya Bu Pipi ya. Ya. Jadi tujuan yang akan saya capai dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama adalah siswa memahami apa yang dimaksud dengan cerita rakyat, Oh ya. apa yang dimaksud dengan teks narasi, terus siswa juga memahami ciri dan unsur dari cerita rakyat, teks narasi. Terus yang keempat, siswa mampu membuat sebuah teks narasi dan menceritakannya kepada teman-temannya, baik itu secara langsung ataupun membuat sebuah video. Pipi. Ya, baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu mengenai cerita rakyat atau dongeng ya Bu ya. Iya. Kemudian jadi pengetahuan sama keterampilan Bu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian saya ingin mengetahui bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu capai di kelas nanti. Ya, oke. Keterampilan pengembangan yang akan saya capai nanti di sini siswa mampu memahami apa saja ya bentuk-bentuk cerita rakyat tersebut. Terus siswa juga memahami bahwa teks narasi itu merupakan teks yang biasa digunakan dalam membuat cerita ataupun sebuah laporan. Terus selain itu siswa juga bisa memahami apa saja unsur dan ciri dari teks narasi tersebut. Untuk keterampilannya Bu Pipi, nanti saya harapkan siswa mampu membuat sebuah teks narasi dan membuat sebuah video atau memperagakan bagaimana menceritakan sebuah cerita atau dongeng. Itu Bu Pipi. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ada 2 era pengembangan yang akan Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi siswa memahami itu tentang cerita rakyat dan mampu menuliskan cerita rakyat gitu Bu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Ini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai, model pembelajarannya, kemudian metode yang Ibu gunakan. Jadi di sini kami akan membentuk sebuah kelompok belajar kecil dengan metode PBL, ya. Jadi di sini saya akan mengkaitkan metode PBL itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya di situ juga saya akan mengaitkan dengan KSE. Gitu. Ya. Baik Ibu, jadi pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya, kompetensi sosial emosional. Sudah bagus sekali Ibu Erlinda ya. Kemudian Ibu menggunakan project based learning dan diskusi tanya jawab Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian ingin saya tanyakan kira-kira media yang akan Ibu gunakan seperti apa? Oke. Di sini saya memanfaatkan media pembelajaran yang ada Bu Pipi, di antaranya buku teks. Yang selain itu saya menggunakan video untuk melihat memberikan contoh kepada anak, oh ini loh teks narasi, oh begini loh cara mendongeng.
Selain itu WiFi, Iya. selain itu anak saya perbolehkan untuk membawa gawai, Iya. untuk membantu proses pembelajaran, Mhm. yang pastinya papan tulis, Mhm. LCD, Oke. laptop, begitu juga dengan, apa, KPD ya? LKPD. Oke. Iya, Wow, LKPD. bervariasi sekali ya Iya, Bu ya, Ibu, mode pembelajaran yang akan Ibu heeh. gunakan. Kira-kira kapan nih Ibu akan menindaklanjutkan rencana Ibu ini? Eee, Secepatnya minggu ini Bu Pipi, Ya. rencananya hari Sabtu nanti Mhm. saya akan menerapkan di kelas 73 Ya. jam 10 Bu Pipi. Ya. Iya, Oke. Baik Ibu, nanti insya Allah saya akan ke kelas mhm, Ibu, saya akan mensupervisi kelas, Ibu iya tidak usah gugup ya Bu ya. iya Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran tersebut di dalam kelas Bu ya. iya baik Bu Pipi. Oke. Baik Ibu Erlinda, nanti setelah observasi kita akan lanjutkan dengan percakapan pasca observasi, Mhm yang nanti akan didampingi insya Allah oleh BP saya, pengajar praktik saya Ibu Maisa, Ibu Erlinda ya. iya. Oke, sebelum saya akhiri, pertanyaan terakhir, kira-kira nih setelah percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Oke Bu Pipi, banyak Mhm. sekali ya yang saya dapatkan dari Mhm. percakapan kita hari ini, Ya. pra-observasi, Mhm. karena dari pra-observasi ini akhirnya saya, mendapatkan ide, Iya. saya harus menggunakan metode apa nanti, Iya. terus medianya seperti apa, Iya. jadi bisa, menambah apa ya, wawasan, ide-ide baru Mhm. untuk, kreativitas dalam kelas nanti Bu Oke, tentu Pipi. saja pembelajaran yang bersifat pada murid ya, Bu, ya? Iya Oke, luar biasa sekali, Bu, ya. Alhamdulillah Ibu tercerahkan mendapat gambaran iya nanti seperti apa yang akan Ibu gunakan medianya, iya metodenya segitu, Bu, ya, iya Bu dalam Pipi. pembelajaran ketika kita observasi nanti. Baik Ibu Mhm. Erlinda, demikianlah percakapan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Iya, Ibu Ibu. Erlinda atas kesediaannya ya. Nanti Iya kita ketemu lagi di kelas observasi dan pasca observasi. iya Terima kasih Bu iya, Erlinda. Ibu, sama-sama. Oke. Demikianlah percakapan hari ini. Sampai jumpa di kelas observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Fatia Lili.
Oke, jadi puisi rakyat adalah siapa tadi disampaikan oleh Kakak adalah puisi yang berkembang di masyarakat yang turun temurun akhirnya diwariskan. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan cerita rakyat. Kalau kemarin adalah puisi rakyat, siapa yang sudah membaca semalam materi berkaitan dengan apa itu cerita rakyat? Oke, siapa yang sudah membaca semalam apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Oke, silakan saya. Cerita rakyat adalah cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Oke, kita hari ini akan belajar berkaitan dengan cerita rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh temannya, cerita rakyat adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, Oke, hasil diskusinya sudah selesai. Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan di depan. Oke, silakan kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1, hasil dari kerja kelompoknya. Oke, siapa ini? Silakan perhatikan. Oke, silakan perhatikan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Nanti silakan dibacakan soal jawaban. Ya. Iya. Oke, silakan. Kami dari kelompok aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, siapa nama tokoh cinta kelompok satu? Ya, Ivan Ibu dan ayah Ivan Satrio dan Piam. Nomor dua, apa yang diinginkan di awal sekolah? Ingin menjadi anak SMP yang dapat di sini oleh teman-temannya. Tiga, bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? Mengangkat orang yang beramal selama dengan cara apa? seperti berkehidupan seperti masa depan. Ya. Mengapa ia merasa terjebak? Karena dia sudah dan ibunya sudah tua dan tua. Nomor lima, apa dia belajar? Yang dibantu orang tua dalam Teman-teman ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, teman-teman. Ya, silakan Buki, bagaimana? Teman-teman. Oke, demikianlah dari tadi penampilan dari rekan kita kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, ada yang bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Oke, sekarang Ibu yang bertanya, apa kesimpulan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah kita diskusikan tadi? Coba. Oke, siapa yang mau kasih clue-nya? Satu saja. Oke, apa saya? Apa tadi? Jangan malu. Oke, tadinya apa? Kakak. Apa saya? Selalu bekerja keras. Terus apa lagi? Tanpa menyerah. Apa lagi saya? Berbakti kepada orang tua. Bersyukur. Oke, dari cerita tersebut bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vivi Suryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 59 Palembang. Kali ini kita dalam percakapan pasca observasi. Saya kali ini ditemani oleh Ibu Erlinda. Selamat Ya. pagi Bu Erlinda. Pagi Bu Vivi. Apa kabar? Alhamdulillah Ya. baik. Ibu Erlinda ini adalah guru SMP Negeri 59 Palembang, guru bahasa Indonesia. Dan saya ditemani dengan yang terhormat Ibu Maisa, PP saya. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Erlinda ya Bu Erlinda ya. Iya. Siap ya Bu Erlinda ya? Iya, Ya. siap. Mengenai jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan ya. Iya. Ya, jadi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan pertama Bu, saya pengen tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kelas observasi yang berlangsung. Alhamdulillah Bu Vivi ya, lega, Iya. tapi ada sedikit grogi karena Mm-mm. kita merasa diawasi. Ya. Selain itu, kita lebih merasa apa ya, seperti didilai, Iya. gitu Bu Vivi. Itu awal-awalnya. Mm-mm. Tapi setelah itu merasa, oh ini kita akan mendapatkan hal positif ataupun yang negatif bisa untuk dievaluasi ke depan. Ya, jadi Iya. kelasnya berlangsung dengan baik ya Bu ya? Iya. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya sudah berlangsung dengan baik. Kemudian saya ingin mengetahui area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Apa langkah-langkahnya, strategi dan tahap-tahapannya yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin dalam kelas. Oke Bu Pipi, Iya. sebelum observasi kemarin, Iya. hari ini adalah pasca observasi. Mm-mm. Pra observasi kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan rencana pembelajaran yang Iya. akan saya sampaikan. Mm-mm. Dan di situ saya mendapatkan ide, ternyata harus ditambah ini nanti ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Mm-mm. Dari pembuatan RPP, Iya. setelah itu di situ saya mengembangkan Mm-mm. metode pembelajaran. Iya. Selain itu di situ juga saya mengembangkan pemahaman ya Mm-mm. dan keterampilan siswa. Iya. Jadi di sini saya mengembangkan untuk sisi pengetahuan. Mm-mm. Di sini siswa sudah mampu untuk memahami apa yang dimaksud dengan cerita rakyat, Iya. dan cerita rakyat itu termasuk dalam golongan apa? Apakah teks deskripsi atau narasi? Iya. Nah, jadi di sini termasuklah di situ di dalam teks narasi. Mm-mm. Selain itu di situ juga saya sudah mendapatkan karya dari siswa, Ya. di mana siswa belajar untuk membuat cerita Mm-mm. dan memperagakan bagaimana mereka bisa mendongeng atau bercerita dengan rekan-rekannya di kelas, begitu juga dengan membuat video. Itu. Oh, jadi Ibu Iya. mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik sekali Bu. Mm-mm. Jadi areanya pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi menurut Ibu sudah sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah lakukan terhadap kelas yang Ibu ajarkan kemarin? Iya. Sudah dilakukan dengan baik Bu Ya, Pipi ya. alhamdulillah. Namun Mm-mm. karena kemampuan anak itu tidak semuanya sama, Iya. jadi masih ada kesulitan di dalam keaktifan anak dalam belajar itu Bu Pipi. Oh, jadi masih ada siswa yang tidak aktif ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu kenapa ini bisa siswa tidak aktif dalam kelas? Jadi di sini Bu Pipi yang Iya. saya analisis dari hasil evaluasi pembelajaran kemarin. Jadi di sini dalam pembagian kelompok mungkin Bu Pipi ya. Iya. Di sini saya belum mengelompokkan anak berdasarkan minat. Iya. Iya. Jadi di sini mungkin dari gaya belajar nanti ya. Nah, jadi itu mungkin yang harus dievaluasi. Jadi apakah anak nanti dikelompokkan berdasarkan gaya belajar auditori, ya kinestetik atau visual. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan
keahlian, pemahaman mereka. Selain itu mungkin dari materi ataupun pembahasan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik mereka untuk mudah memahami materi yang saya berikan. Itu mungkin Bu Pipi. Ya, luar biasa sekali ya Iya. rencana Ibu ke depan ya Bu ya. Iya, Pada proses pembelajaran Ibu. Ibu Iya. akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, Iya. menggunakan gaya belajar mereka masing-masing ya, Iya, seperti Bu. yang Ibu rencanakan. Mm-mm. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan dan terrealisasi gitu ya dalam proses pembelajaran yang akan datang ya Bu ya. Iya, Bu Pipi. Oke, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Secepatnya Bu Pipi. Oh ya, Jadi dari bagus. hasil evaluasi, Mhm. jadi ya dari observasi pasca observasi ini kita mengetahui ternyata kelebihan dan kekurangan yang harus dikembangkan nanti seperti apa. Jadi secepatnya Bu Iya. Pipi. Mungkin di awal semester 2 ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Di awal semester 2. Oke, Ibu Erlinda, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk kelas Ibu Iya. bisa terrealisasi dengan secepatnya sehingga membawa perubahan pembelajaran di kelas, anak-anak lebih aktif sehingga pembelajaran berpusat pada murid siswa. Oke, baik Ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan meminta umpan balik kepada Ibu Maisa selaku pengajar praktik saya untuk memberikan tanggapan atas kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan dengan Ibu Erlinda. Silakan Ibu. Baik Ibu Vivi, Bu Erlinda, setelah menyimak percakapan Ibu, nampak di situ ada sesuatu perubahan-perubahan yang luar biasa pada diri Ibu yang selama ini mungkin konsep belajarnya tidak sesuai mengikuti apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang menjadi gaya belajar siswa, apa yang menjadi karakter dari siswa itu sendiri. Nah, ketika sekarang mengikuti kegiatan guru penggerak ini nampak ada sesuatu perubahan-perubahan. Ibu sudah memahami betul-betul pembelajaran, bagaimana gaya pembelajaran berdiferensiasi. Semoga akan menambah perubahan yang baru pada diri Ustaz Didi itu juga. Nah, dalam percakapan tadi sudah menunjukkan saya lihat dari Bu Pipi sudah menunjukkan alur-alur kita itu sudah keren luar biasa ya, menunjukkan bahwa Ibu Pipi itu sudah mampu memahami bagaimana yang namanya alur kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Pipi dan Ibu Erlinda. Oke, terima kasih. Baiklah, akhirnya sampai kita di penghujung rangkaian kegiatan supervisi pada hari ini yang diawali dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir pasca observasi. Saya Pipi Suryani mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maisa selaku PP saya dan Ibu Erlinda selaku rekan kerja saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.